Pada senang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana hadzal yawm yawm istihlalin wa ihlal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi bilghudui wal asal. Yang saya muliakan para ulama, yang saya hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Indonesia, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, anggota Badan Pengelola Keuangan Haji, Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia, Ketua Panitia Acara, hadirin, para undangan, baik yang hadir maupun yang melalui online. Pertama saya ingin menyampaikan syukur karena saya pada siang hari ini dapat bersilaturahim dengan bapak-bapak, dengan ibu sekalian dalam rangka sekaligus Idul Fitri. Oleh karena itu saya ucapkan minal aidin wal faizin. Kulla am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan Idul Fitri ini kita harapkan kita semua termasuk yang minal aidin, yang kembali kepada fitrahnya. Dan saya juga mengharap kita Majelis Ulama Indonesia, saya ini masih jadi ketua Dewan Pertimbangannya. Nah, jadi saya masih bicara Majelis Ulama. Mari kita kembali. Al-audah wal-audah thumma al-audah. Yaitu kembali kepada khitahnya, kepada al-auda ilal mabda, kepada pangkalnya, pada khitahnya. Di dalam rangka kita melakukan gerakan-gerakan atau khatawat atau harakat. Menurut saya inti daripada visi utama Majelis Ulama itu adalah khidmatiyah, perkhidmatan. Khidmatiyah kepada khidmah ummatiyah dan khidmah wataniyah, yaitu perkhidmatan kepada umat dan kekhidmatan kepada bangsa dan negara. Nah, umat ini ada di mana-mana. Ada di ormas-ormas Islam, ada di partai-partai politik, ada di pemerintahan, kalangan pengusaha. Itu saya kira umat kita. Kalau Majelis Ulama selama ini menitik beratkan kepada perkhidmatan pada umat, karena memang umat ini sebagian besar daripada bangsa itu. Ya. Jadi 87% dari bangsa ini ya umat itu. Karena itu kalau umat ini baik, umat ini, maka bangsa itu baik. Karena itu menjadi tanggung jawab Majelis Ulama bagaimana membangun bangsa ini, membangun umat ini, supaya bagian terbesar bangsa ini sudah bisa menjadi bangsa yang kuat, yang baik. Oleh karena itu saya ingin ingatkan pada kita semua
atau pengurus Majelis Ulama, prinsip-prinsip yang selama ini menjadi acuan kita. Yang pertama adalah himayah wa wiqayatul ummah, menjaga umat. Nah, menjaga umat ini sebenarnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Artinya di sini al-wiqayah, wiqayatun nafsi wa wiqayatul ahli, himayatun nafsi wa himayatul ahli, menjaga diri dan menjaga keluarga bagi tiap-tiap seorang muslim. Nah, bagi ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris ulama, dan para pemimpin yang punya tanggung jawab, tidak hanya dua hal ini. Bukan hanya himayah wa wiqayatul nafs, himayah wa wiqayatul ahl, tapi juga himayah wa wiqayatul ummah, menjaga umat. Ini ada tanggung jawabnya. Jadi diri, keluarga, dan bagi pemimpin, para ulama, umat. Dan ini menjadi tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia. Dari apa? Dari anil i'tiqadatil fasidah, akidah itu yang menyimpang. Dari apa? Anil afkar wal afhamil munharifah, dari pemikiran, pemahaman yang melenceng. Artinya pemahaman-pemahaman yang lalai, yang tafriti, maupun dari yang berlebihan, yang ekstrim, ifrati. Karena itu yang diurung Majelis Ulama adalah pemahaman yang wasati atau wasatiyah fil Islam, pemahaman yang moderat. Ini tanggung jawab daripada Majelis Ulama. Dari apa? Anil akli wa syurbi ghairil halal. Dari makan minum yang tidak halal. Maka itu menjadi tanggung jawab dalam rangka bagaimana melakukan sertifikasi halal. Dari apa? Anil muamalah ghairi masyru'ah. Daripada muamalah yang tidak sesuai syariah. Nah, ini bagian. Kenapa? Karena memang menurut ulama, muamalah yang ghairu masyru'ah fi hukmil adam. Ini waktu MPR saya lagi bicara kiai ini. Al-muamalah ghairu masyru'ah fi hukmil adam. Bermuamalah tidak sesuai syariah sama dengan tidak ada. Sama dengan tidak ada. Al-ma'dum syar'an kal-ma'dumi hissan. Yang tidak ada menurut syariah sama saja tidak ada secara fisik. Walaupun ada, dianggap tidak ada, nothing. Nah, ini menjadi, karena itu ulama membagi harta itu menjadi dua. Ada yang namanya mutakawwim wa ghairu mutakawwim. Harta yang bernilai dan harta yang tidak bernilai. Yang bernilai itu apa? Yang mutakawwim itu yang yajuzu intifa'uhu syar'an fi halatil ikhtiyar. Yang dianggap nilai itu harta yang boleh dimanfaatkannya secara syariah dalam keadaan normal. Itu bernilai. Kalau tidak boleh memanfaatkannya, berarti harga itu walaupun besar, walaupun banyak, menurut pandangan syariah bukan yang mutakawwim, bukan harta yang bernilai. Nah, inilah yang menjadi tugas Majelis Ulama itu. Walhasil Majelis Ulama itu, kalau menurut istilah saya, bagaimana membangun umat ini menjadi rabbaniyatut tasarruf wassuluk. Menjadi orang-orang yang tasarrufnya, suluknya, lampah lakunya, kegiatannya adalah Rabbani, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Rabbani itu tasarruf wassuluk. Nah, ini
Kalau bahasa umumnya mungkin menjadi muslim yang kafah. Cuman bagi kita Indonesia ada tambahnya, muslim kafah ma'al mitsaq. Kita Islamnya kafah tapi ada mitsaqnya. Mitsaq itu apa? Kesepakatan. Kesepakatan apa? Kesepakatan nasional dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita itu harus menjadi muslim kafah ma'al mitsaq. Karena ada orang yang kafahnya saja yang penting, mitsaqnya tidak. Tapi ada yang mementingkan mitsaqnya saja, tapi kafahnya tidak. Nah, yang kita ingin bangun itu adalah muslim kafah ma'al mitsaq, yaitu mitsaq watani, kesepakatan nasional. Karena itu saya menamakan negara ini sebagai Darul Mitsaq, negara kesepakatan. Nah, kita harus berada di dalam kondisi itu. Nah, untuk itu memang berat. Tidak mudah. Kalau menurut kemampuan manusia saja sulit. Tapi kan ada yang namanya himayah rabbaniyah, yaitu pemeliharaan yang datangnya dari Allah. Nah, inilah yang kita harapkan. Kita ini hanya bekerja. Nah, yang kedua yang saya ingin ingatkan yaitu taqwiyatul ummah. Penguatan, empowering umat ini terutama dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Itulah dulu Majelis Ulama itu sudah melakukan apa yang kita sebut dengan Kongres Pemberdayaan Ekonomi Umat. Ini sebenarnya merupakan langkah-langkah bagaimana memberdayakan umat. Menghadirkan pesantren-pesantren yang berhasil untuk direplikasi, menghadirkan sukses story dari beberapa pengusaha yang untuk direplikasi, untuk dikembangkan. Dan itu harus menjadi terus bagian daripada. Dan ini melaksanakan apa? Ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Oleh karena itu kita harus melakukan penguatan. Nabi sendiri mengatakan wala ta'jiz. Jangan lemah. Jangan lemah, umat itu jangan lemah. Harus kuat. Bahkan juga kita diingatkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, hendaknya mereka khawatir jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah kesehatan, termasuk lemah akidahnya. Jangan sampai lemah akidahnya. Lemah akidahnya itu nanti kita mewariskan generasi ghai namanya. Ya, bukan generasi X, Z, tapi ghai. Apa generasi ghai itu? Generasi yang hancur, halak. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Itu kan lahir, sudah itu generasi berikutnya, penggantinya yang adha'us salata, melalaikan salat, wattaba'us syahawat, fasawfa yalqawna ghayya, dia akan menemui kehancuran. Ini kuat akidahnya. Oleh karena itu saya kira membangun ekonomi umat dalam rangka upaya penguatan ini menjadi sesuatu keniscayaan bagi Majelis Ulama. Ini pun juga tidak mudah. Berat. Oleh karena itu sebelum mengatakan wala ta'jiz, Nabi mengatakan ista'in billah. Minta inayah, tolonglah pada Allah. Kalau Allah memberikan pertolongan, namanya inayah rabbaniyah, itu semua akan bisa kita selesaikan. Ada jalannya. Ista'in billah.
Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira tema kita pemberdayaan ekonomi ini relevan dengan misi yang diemban oleh Majelis Ulama. Dan yang ketiga, saya kira tauhidul ummah, menyatukan umat. Jadi kalau himayah umat itu berat, taqwiyatul umat berat, tauhidul ummah, menyatukan umat lebih berat lagi. Lebih berat. Hingga Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum." Tapi Allah, kalau kita membelanjakan uang, apa yang ada kita biayai untuk menyatukan orang, tidak mungkin kata Allah, kecuali nanti Allah yang menyatukan. Karena itu kita itu hanya bergerak, berusaha menjalin bagaimana menyatukan umat ini untuk membangun ekonomi, untuk melaksanakan tugas-tugas besar lainnya. Sebenarnya Majelis Ulama sudah mempunyai landasan-landasannya. Satu namanya taswiyatul manhaj. Menyatakan, yaitu taswiyatul, penyamaan berfikir. Penyamaan berfikir dalam Majelis Ulama itu artinya kita harus pikirannya sama. Dalam hal-hal yang sifatnya perbedaan, khilafiyah, itu harus kita abaikan. Harus kita toleransi. Ya, kecuali yang kita anggap menyimpang secara prinsip. Makanya ada namanya prinsip yang kita bangun itu ada al-ikhtilaf wal inhiraf. Kalau perbedaan harus ditoleransi, kalau penyimpangan itu yang harus diamputasi, diluruskan. Tapi kalau perbedaan itu ada prinsip mana namanya perbedaan, mana namanya, sehingga tidak terjadi konflik-konflik itu. Dan ini sudah kita. Yang kedua namanya tansiqul harakah, yaitu koordinasi gerakan. Ini sebenarnya sudah bagus sekali. Sebelumnya ini MUI sudah bisa membangun kesamaan pandangan, bentuk toleransi terhadap perbedaan, kemudian melakukan gerakan-gerakan bersama dalam berbagai hal. Tapi ya itu tadi, seringkali kepentingan-kepentingan perorangan, sikap-sikap ananiyah, ego personal, asabiyatul taifiyah, ego kelompok, ini menimbulkan kemudian apa yang sudah kita bangun dengan baik, kemudian terpecah-pecah. Bisa soal-soal ekonomi, bisa soal-soal paham yang sebenarnya mestinya dianggap perbedaan, tapi juga kadang-kadang soal politik. Ini terpecah-pecah. Sebenarnya di Majelis Ulama itu sudah, kalau soal perbedaan aspirasi, politik silahkan saja. Tapi tidak membawa Majelis Ulama. Maka itu waktu saya jadi capres, saya nggak bawa-bawa MUI saya. Walaupun saya ketua MUI. Saya bilang, lakum capres hukum, walana capres sunnah. Capres ente, capres saya. Tapi tidak boleh merusak ukhuwah persaudaraan. Baik itu ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah wataniyah. Ini. Jadi persaudaraan sebangsa itu jangan karena hal-hal sesaat, karena kepentingan kelompok, kemudian dikorbankan. Makanya kita terus harus membangun kembali silaturahim. Bukan hanya silaturahim yang sifatnya kelompok, silaturahim yang terbatas seperti yang dilakukan Majelis Ulama, tapi juga mungkin Pak Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, ini harus silaturahim nasional.
Ya, harus kembali kita mengutuhkan. Kenapa? Karena memang provokasi untuk memecah bangsa ini luar biasa. Semua orang sudah tidak lagi, saya nyebutnya itu kan, kalau orang nyebutnya post-truth, pasca kebenaran, sehingga kebenaran itu menjadi samar. Saya nyebutnya sebagai zamanul iltibas wal fitan. Zamannya kesamaran dan juga fitnah-fitnah muncul. Ini kalau enggak kita pagari, zamanul iltibas wal fitan, ini berbahaya sekali. Karena itu ini perlu adanya upaya-upaya silaturahim supaya bangsa ini tidak terpecah, tidak terbelah. Boleh saja soal aspirasi itu dalam negara yang demokrasi, kan begitu boleh. Asal jangan melampaui batas-batas kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Kalau sudah kesepakatan tidak dipatuhi, nah ini akan pecah negara ini. Umat juga pecah. Kalau ittifakat itu tidak dipatuhi. Kalau al-mitsaq itu tidak dipegang teguh. Ini barangkali saya kira kembali kepada kita bagaimana menyatukan umat, ini menjadi sesuatu hal yang dan lebih besar, lebih berat daripada himayah, daripada taqwa, tapi juga oleh karena itu saya kira kita kembali al-audah, tsumma al-audah, kembali itu kepada prinsip perjuangannya, kembali itu semangat bekerjanya, yang menurut bahasa agama namanya al-amalu bil ihsan, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Jadi jangan jadi sambilan. Bekerja dalam membangun agama ini tidak boleh sambilan. Berarti itu mengabaikan bagi ulama ya. Karena ulama itu warasatul anbiya, itu tidak ada. Tidak merupakan sambilan, tapi pekerjaan utama itu. Khidmah pada umat, khidmah pada bangsa, pada negara. Dan kepada tentu niat yang baik kita. Dan audah kembali kepada bahwa kita memang tidak memiliki kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. La haula wa la quwata illa bi'inayatillah wa himayati wa riayati wa taqwiyati. Kenapa kok doa ini belum saja, berdoa belum diterima? Boleh jadi kita itu belum berdoa, tapi baru meminta. Oleh karena itu ulama memisahkan antara at-talab wa doa. Talab itu meminta. Berdoa itu juga meminta, tapi dengan cara-cara khusus. Yang dijanjikan untuk diterima oleh Allah itu doa, bukan talab. Ud'uni astajib lakum. Nah, kalau kita meminta untuk sesuatu agar kita dapat memperoleh sesuatu, itu bukan doa, namanya talab. Kalau berdoa itu kita bertobat, kemudian kita memohon rahmat Allah untuk diberikan sesuatu yang terbaik buat kita semua. Dengan menyerahkan, diterima atau tidak terima, itu kewenangannya pada otoritas Allah. Jadi tidak menuntut sesuatu kepada Allah. Nah, itu namanya doa. Atau berdoa tapi doanya kurang. Doa seperti apa yang diterima itu? Nah, itu doanya doaul fuqara namanya. Orang yang sangat membutuhkan Allah. Tidak butuh yang lain kecuali Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara
ilallah. Hai manusia, kalian adalah yang membutuhkan Allah. Annallaha huwa al-ghaniyul hamid. Allah itu yang kaya. Jadi doanya doa fuqara. Dan yang kedua itu doaul muttarrin. Doaul muttarrin itu doanya orang yang dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Ulama menyebutnya seperti orang mau tenggelam. Ketika dia berdoa itu, dia hanya Allah saja, enggak ada yang lain-lain. Afaman tujibul muttarra idza da'ak. Azaman tujibul muttarra idza da'aka. Itu artinya doa yang muttarrin, orang yang muttarrin. Itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya ngajak kembali bahwa dalam kita beridul fitri, mari kita al-audah, summa al-audah, summa al-audah, kembali kepada mabda, kepada prinsip, kepada misi, kepada semangat, kepada ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya untuk kita umat dan untuk bangsa, agar semuanya berjalan dengan baik, rukun, bersatu, terbangun ukhuwah yang betul-betul ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Bahkan kita juga sudah ingin membangun ukhuwah insaniyah. Saya seringkali saya ceritakan bahwa belum lama ini saya didatangi Jam'iyah Al-Hukama Al-Muslimin, organisasi orang-orang pinter Islam sedunia, cendekiawan Muslim sedunia yang berpusat di Emirat, yang diketuai oleh Rektor Al-Azhar, Profesor Taib. Beliau datang ke saya, menemui saya, menyampaikan bahwa mereka datang ke sini bukan untuk mengajari orang Indonesia tentang Islam wasati, tentang Islam yang moderat, tapi kami datang ke sini untuk belajar dari Indonesia. Bahwa Indonesia adalah negara yang menjadi contoh bagaimana menerapkan Islam yang moderat itu. Ini bagaimana toleransi itu bisa hidup. Jadi ini dunia sekarang menganggap Indonesia menjadi negara yang memiliki toleransi yang tinggi. Dan mereka ingin menjadikan model kita itu sebagai model global. Bahkan dia mengatakan, sebenarnya sekarang ini bukan lagi saatnya bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Supaya nilai-nilai luhur yang ada di dalam Indonesia ini bisa dibaca dan bisa dipelajari di negara, khususnya di Timur Tengah. Ini kan luar biasa. Ya, oleh karena itu kita harus menjaga ya martabat ini. Ini penilaian yang begitu tinggi kepada kita, ini jangan sampai kita rusak sendiri karena kepentingan-kepentingan sesaat dan kepentingan-kepentingan perorangan atau kelompok. Barangkali itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. In nuridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.